Oke, hari ini kita akan belajar tentang trapesi, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Ya. Belah ketupat. Apa itu belah ketupat? Belah ketupat adalah bangun segi empat yang memiliki diagonal yang berbeda panjangnya tapi saling membagi dua. Itu pertama ya. Biar kamu gampang gambar diagonal, biar gampang gambar belah ketupatnya, kamu bikinnya gini. Ada diagonal yang tegak lurus dan dia membagi sama rata dan ukurannya berbeda, gitu ya. Mikir logikanya sederhana aja, ukurannya berbeda dan dia harus tegak lurus dan dia membagi dua sama rata. Ingat itunya, sama ratanya. Oke, ini sama rata, ini sama rata. Sehingga kita bisa gambar belah ketupatnya sesederhana ini. Tinggal di-connect aja, dihubungin dia ujung-ujung pada diagonalnya. Ya. Nah, ketika dia bisa dapat begini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa yang namanya sisi belah ketupat itu sama, orang sama kok, ya kan? Ini misalnya 5, ini 5, ini 12, ini 12. Ya udah, ini pasti sama semua dong, 5, 12. Pitagoras 13, ingat ya triple-nya. Kalau nggak bisa pakai triple, pakai rumus aja langsung. Ya, jadi ini nilainya pun juga harus sama. Dia semua sisi sama. Oke, dan ketika kita lihat diagonalnya, sudutnya, sudut pada diagonalnya ini 90 derajat sama. Oke, ini juga sama. Ujung kiri, ujung kanan. Dan ini sama. Ya, persis, nggak ada bedanya. Jangan yang ini sama ya, bukan yang ini dan ini sama. Ya, beda. Ini segitiga siku-siku. Oke, rumusnya adalah rumus luas. Gampangnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kok bisa? Nanti kok ajarin. Tapi kita mau tahu hafalannya dulu. Keliling adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3, atau gampangnya 4 kali sisi, kayak persegi kan. Oke, sisinya sama semua nih, S namanya. Oke, itu belah ketupat. Nah, sekarang kenapa dia diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2? Karena gini, kok mau copy paste ininya, ya. Terus aku rotate. Gini jadinya, betul ya? Oke. Jadi semuanya akan sama nih. Kalau kamu rotate berkali-kali, dia akan jadi satu yang namanya persegi panjang. Ya, persegi panjang. Oke, kalau kamu rotate semuanya, ditempel-tempel. Persegi panjang itu adalah 2 kalinya yang belah ketupat, ya kan? Berarti panjangnya, luasnya persegi panjang apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, diagonal 1 kali diagonal 2 saja. Tapi karena kita mau buang semuanya, ya kita tinggal bagi 2, selesai gitu ya. Langsung dapetin. Jadi kebuang. Itu rumusnya. Kenapa bagi 2? Karena begitu. Atau bisa juga alas kali tinggi bagi 2. Ya. Alasnya sisi, tingginya ya inilah. Tapi susah, kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Nah, yang kedua, kita belajar tentang layang-layang. Kalau agak puter ya. Kalau trapesium dulu kayaknya rada-rada menyebalkan sih, rumusnya beda lagi. Kalau layang-layang tuh gini, diagonalnya ada 2, ya pasti ya diagonal ada 2, tegak lurus, tapi hanya satu yang membagi sama rata. Kamu pikirkan salib, ya, logo salib, simbol salib. Salib kan begini, kiri kanannya sama, betul nggak? Atas bawahnya nggak tentu, nggak harus sama, itu ya. Atau salibnya kamu miringin dah, misalnya begini, sama aja. Itu adalah diagonalnya layang-layang. Jadi cara menggambar belah ketupat dan layang-layang itu enak. Lihat dari diagonalnya aja. Oke, kaget. Kontak sama. Sorry, kaget. Nah, ini bagi sama rata ya. Yang lain nggak. Prinsipnya gitu. Oke. Yang penting kamu tahu itu dulu. Kalau kamu terbalikin upside down 180 derajat, ya sudah, sama aja caranya gitu. Yang penting satu diagonal kebagi 2 sama, sisanya enggak. Ya, tapi lain-lain umumnya kita belajar kan yang salib tegak lurus ke atas ya gitu ya. Ini sama, ini sama. Oke, lalu kamu hubungi juga si pinggir-pinggir diagonalnya sehingga menjadi layang-layang.
Ini ya. Udah. Dan dia diagonalnya siku-siku juga. Lalu dia punya sudut ini sama sebelahnya. Ini beda, nggak ada hubungannya karena kan dia ini beda ya. Yang ini nggak bisa sama. Tapi ini juga sama, ini sama. Lalu dia tegak lurus gitu ya. Sama persis, nggak ada bedanya. Cuman bedanya adalah dia punya diagonal. Nah, berarti ini sama sisinya. Lalu ini sama. Oke. Nah, rumus luasnya apa? Sama prinsipnya, luas adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kok bisa? Karena gini, kamu potong lagi kayak tadi. Kamu buang ini barang, kamu rotate. Jadi ya persegi panjang juga, guys. Ya nggak sih? Kamu rotate, terus ngapain lagi sih kita? Nah, ini ya, tempel. Lalu kita copy lagi, paste lagi, kita putar lagi. Nggak bisa. Ini harus yang lain. Ya. Jadi sama caranya. Jadi nanti kamu bikin persegi panjang. Ini persegi panjang akan begini. Sama, diagonal 1 kali diagonal 2, karena ini sama, tinggal bagi 2. Gitu. Ya, itu rumus apa tuh? Luas. Kelilingnya, nggak ada rumus spesifiknya. Jadi, seluruhnya ditambahin. Ya, diagonal udah tahu, sudutnya udah tahu. Yang penting kita bermula di diagonal. Ya. Kalau ini kayak apa ya? Bukan salib. Kalau salib kan satu imbang, satu enggak. Kiri kanan imbang buat tangannya itu Yesus ya. Kiri kanan imbang. Tapi atas bawah kan enggak. Nah, tapi kalau yang belah ketupat apa ya ambilnya? Susah ngomongnya. Pokoknya diagonalnya dua-duanya sama. Bagi 2 sama. Jadi ini dilihat dari perspektif diagonal. Jauh lebih enak. Kalau kamu gambar diagonalnya dulu, udah paling benar pasti. Udah pasti benar. Dan sisi harus sama. Yang terakhir trapesium. Nah, ini agak tricky sih. Ya. Trapesium intinya ada satu sisi saja yang sejajar, sepasang sisi yang sejajar. Contohnya gini, satu begini, satunya begini. Jadi kita lihat dari sisi paralel, sisi rel kereta gitu ya. Tapi paralelnya nggak boleh sama ukurannya. Kalau beda, kalau sama itu namanya jajar genjang, belah ketupat, bisa macam-macam, bisa persegi, ya. Atau begini, nih. Ya udah sama aja sih konsepnya. Tarik ke bawah, tarik begini, tarik samping begini, tarik ke begini. Ya udah itu namanya trapesium. Kalau gambarnya trapesium pada umumnya begini aja. Simbol kesejajaran. Lalu kamu tarik hajar begini, kita kenalan. Nah, sisi yang sejajar namanya itu A dan B. Lupa loh ini diagonal. Nah, diagonal 1 atau 2 terserah ya. Ini tepat kalau ini 1 berarti ini 2. Gitu kan. Oke, jadi ini diagonal 1, diagonal 2. Ininya pun juga sama yang sebelah kiri. Diagonal 1, ini diagonal 2. Ya. Kalau ini AB, lalu dia punya tinggi. Tinggi itu adalah tegak lurusnya A dan B. Gitu. Oke, itu namanya tinggi dari trapesium. Nah, gimana cara cari luasnya? Kadang-kadang kita tuh bingungnya tuh nyari luas. Itu memang agak tricky. Aku selalu bilang ini susah kalau trapesium. Gampang ini aja. Kita putar. Lagi, kalau udah tahu konsepnya sih udah piece of cake lah. Begini kan. Ini namanya apa? Jajar genjang, bener ya? Jajar genjang rumusnya apa? Alas kali tinggi. Ya kan? Alasnya yang mana? Alasnya yang ini. Berapa dong nilai alasnya? A. Ini kan A kan? Yang ini nih. Plus B. Ya udah. A plus B. Tingginya berapa? Ya T. Berarti rumus luasnya adalah A plus B, lalu kamu kali tinggi, terus diapain? Kan yang dia mau cuma 1. Bagi 2. Enak banget kan rumusnya? Jadi kamu nggak usah ngafal. A plus B artinya jumlah sisi yang sejajar
kamu kali tinggi bagi 2. Ini kok dilihat. Udah tahu ya, karena dia ambil cuman 1, bukan 2. Diajarin nggak sama gurunya cara penurunan ini? Kalian aja, Ruby. Halo, diajarin nggak sama Kenapa kok? gurunya? Sama gurunya diajarin nggak cara penurunan rumusnya? Maksudnya penurunan rumus itu apaan? Yang tadi, ini nih. Terus kan ini jajar genjang, terus kamu A plus B, lalu kamu kali tinggi. Tapi karena cuma minta 1, bagi 2, gitu. Ada nggak? Belum ada soal gituan sih. Oh, baru teorinya doang ya berarti ya? Udah ada latihan soal tapi belum pernah ada soal kayak gitu. Oh, oke, sip. Tapi ini rumus udah dikeluarin belum? Rumus luas trapesium udah, tapi rumus luas yang kayak tadi itu belum. Oh, enggak, gini. Yang kayak tadi itu sebenarnya cara menurunkan kenapa dia luas trapesiumnya jadi kayak gini. Nggak diajarin ya? Cuma disuruh hafal doang berarti ya? Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini kok jelasin ya, caranya tuh gitu sebenarnya. Orang tuh hafal cuma 2, segitiga dan persegi, selesai. Ya, tapi oke, kalau memang guru kamu kasih rumusnya aja, ya udah ini rumusnya aja begini kan. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Keliling juga seluruh ditambah. Ya. Ini akan kasih bintang, karena dia akan ada yang namanya Pitagoras yang kepake. Ini semuanya ya, semuanya Pitagoras bisa kepake kalau ditanya. Kalau ada soal-soal tertentu, soal-soal level tinggi ya, Pitagoras kepake, terus dia punya segitiga kepake lagi. Jadi kalau kamu belajar ini jangan lupain luas segitiga. Gitu. Oke, lanjut yuk. Kawan kirim ini ke WA. Jadi, diagonalnya nggak ada aturan ya, nggak ada aturan. Trapesium ada 2 jenis. Yang pertama trapesium yang biasa, umum. Yang kedua trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku sama prinsipnya, cuman tingginya terekspos namanya. T-nya ada gitu. Ini A, ini B. Ini kan bisa kita cari pakai Pitagoras kan, si ininya. Ya, ini berapa sih? Ya kita tinggal tarik garis ini. Kalau kamu kurangin B ke A, siku-siku deh. Nah, itu segitiga dan Pitagorasnya nggak pakai. Untuk mencari keliling sih umumnya gitu. Ya. Oke. Udah selesai. Ya, ini trapesium jenis 2 yang lebih nggak umum. Tapi ini trapesium yang lebih nggak umum lagi nih. Sebenarnya gini guys. Nah, ini juga trapesium loh. Ya, lihat. Trapesium. Cuma trapesiumnya rada nggak umum. Nggak pernah kamu ketemu soal begini. Tapi prinsipnya sama. Ya, ini kamu copy, kamu rotate, tetap sama jadinya jajar genjang juga kan. Tuh. Alas kali tinggi A plus B kali T, lalu kamu bagi 2. Ya, jadi bisa juga ya, tapi again kayaknya nggak ada sampai sini deh. Boleh kirim soalnya udah ya? Bentar. Copy paste dulu. Bentar. Udah ada soalnya belum? Coba dong lihat contoh-contohnya. Oke. Jadi kirimin ya. Caca sama Ruby ada pertanyaan sejauh ini? Ada ya, rumusnya udah dikirim. Tapi aku akan kirim di model Word-nya juga, Microsoft Word. Supaya lebih enak. Oke, latihan soalnya langsung ke trapesium. Oke, rumusnya kamu udah kirimin, jadi kamu tinggal lihat. Perbandingan panjang sisi sejajar dari trapesium adalah 4:3. Trapesium gambarnya gimana? Ya udah begini aja. Ini 4 yang gede dong pasti ya. X taruhnya, karena dia bukan angka beneran, dia perbandingan. Ini 3X gitu. Kamu udah taruh begini, kalau hubungin dulu ya. Hubungin antara ininya, antar ujung-ujungannya, terus dikasih tahu tingginya 8, taruh ajar ke bawah, 8 ya, 8 cm, luasnya 84 cm pangkat 2 ya. Berarti luas adalah, ingat A tambah B
lalu kamu kali tinggi, hasilnya dibagi 2. Luasnya berapa? Nah, ini kita pakai aljabar ya. Sangat hati-hati dan jangan buru-buru. Luasnya 84, taruh ya, udah satu. A tambah B, 4X tambah 3X, gitu kan. Kurungin dulu, dikali tinggi, tingginya 8, bagi 2. Nah, ini kan gampang. Kamu bisa pakai 2 cara nih. Cara cepat atau lambat. 2, kamu coret berkali silang, jadi 84 kali 2. Ingat ya? Tapi kan nggak apa-apa, nggak perlu. Kita bisa coret nih 8 sama 2-nya, gitu. Ya. Jadi boleh kamu kali 2 ke sini, atau kamu coret begini. Kalau nggak bisa, misalnya ini angkanya bukan 8 nih, angkanya 3, atau 5, atau ganjil ya. Nggak bisa kan? Kali silang. 84 kali 2. Kalau nggak bisa ya, ini kan kalau bisa. Ini kan bisa nih, ngapain lu ribet-ribet? Ini bagi aja, gitu. Oke, berarti kamu tulis ulang deh. 84 sama dengan 7X dikali 4. 84 sama dengan 28X. Ya dong, berarti X-nya jelek. 84 bagi 28. Oke, kita hitunglah di kalkulator. Kita ambil kalkulatornya dulu. Ini 84 bagi 28. Kok nggak hitung kayak gini? Bagus ya. 3 anting kebal 3 cm. Tapi ditanyanya panjang sisi yang sejajar. Yang ditanyanya 3X-nya dan 4X-nya berapa? Ya, udah 3 kali 3, 9. 4X-nya berapa? 4 kali 3, 12. Ya, gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Bisa nggak, Ellen, sekarang? Bukan ini sih soal yang aku kurang bisa, yang soal di bawahnya lagi. Satu lagi ya. Tapi ini bisa ya. Cece sama Ruby pastiin ya. Bisa. Ya, kalau nggak bisa, tanya loh. Jangan nggak nanya. Oke, lanjut yuk. Nomor berikutnya yang Ellen bill yang lebih nggak bisa. Nah, ini dia. Ini memang soalnya soal beranak. Pada gambar di atas, PF sejajar HG. Ya udah, ini jajar genjang ya. Lalu DG 30. Oh, oke. EF 18. Karena sejajar dia kan apa, jajar genjang. 18 juga. DG 30. Berarti DH 12. Ya dong? Bener gak? Kalau bingung gini, ini kan total DG 30 nih. Ini 30 ya. Ini 30. Berarti ini kan udah 18 nih. Kalau kasih garis lagi, kayak Ellen di bawah garis enak nih. Ellen kasih garis itu udah betul ya. Lalu ini 30, berarti ini 12. Oke. Terus luas daerah DEF GHJ. DEF, wait, GHJ. Oh, semua loh, set. Ya udah, JE 16 ya tadi ya. Oke, dibagi 2 gampang. Berarti tadi kan 12 nih, 6, ini 6 ya. Tadi 12 kan, bagi 2, 6 sama 6. Dan ini dikasih tahu JE 16 ya. Ya udah, Ellen udah bener nih, 8 dan 8. Dia ini belah ketupat. Oke, 8. Wah, enak nih. Berarti kita bisa tahu pembagian masing-masingnya. Ya, aku bikin begini. Ya, jadi ada satu bidang yang bentuknya warna kuning, yang satu lagi yang warna, let's say, hijau dah. Ya, kau kasih gambar dulu, bagus-bagusin dulu. Warnanya kau kasih hijau dah. Ya. Astaga, hancur gambarnya. Tapi udah tahu ya, ini ada belah ketupat, yang hijau belah ketupat, yang kuning jajar genjang. Oke, jadi kita mulai yang hijau dulu. Berarti luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, yang tadi kan. Jadi udah lebih gampang. Nilainya berapa? Belah ketupat kan ini apa? 16 sama 12 kan. Udah, diagonal 1-nya 16, diagonal 2-nya 12. Udah, selesai. Lalu yang kuning, kau kasih warna agak coklat biar beda. Luas jajar genjang. Rumusnya apa? Alas kali tinggi yang kemarin. Jadi ini kita belum belajar tadi, tapi ini kan udah dibelajarin sebelumnya. Alasnya 18.
Ya, but tingginya berapa? Tingginya ya ini, 8. Sama dong, sama kayak belah ketupat, cuman di luar aja. Mungkin itu yang Ellen nggak bisa. Di sininya 8. Ya, kira dia sama. Oke, sama sebelahnya. Ya dong. Jadi 18 kali 8 saja. Karena alas kali tinggi saja rumusnya. Oke, kita hitung yang atas berapa, yang bawah berapa, lalu kamu jumlah. Ini 96 ya, aku udah hafal 8 kali 12 banget. Nah, ini harus bikin lagi. 64, 6, 144. Ternyata lebih besar yang jajar gini. Ya iyalah, kelihatan kok. Berarti luas total 144 tambah 96. Gitu. 10, 15, 14 ya. Selesai. Ya. Ada lagi nggak? Caca sama Ruby boleh tolong fotoin yang kamu nggak bisa. Ya, biar kita bisa bahasin semuanya nih. Jadi tidak ada yang ketinggalan sama sekali di sini. Semuanya saling mengejar, sudah saling bisa. Kalau ada foto di WA, ntar dikirimin. Foto di Microsoft Word ya. Ntar dikirimin. Kalau nggak ada, apa ada soal nih. Bentar ya. Uh, dulu. Ini dia. Ini ya. Coba cariin soal si 4. Ya, salah. Satunya di sini. Ambilin. Pakai yang ini aja ya. Karena kelas 7, kalau pikir karena kelas 8. Soal yang lain kagak ada nih. Kalau nggak ada, Ada tapi udah dibahas sama aku, udah ngerti sih. Caca sama Ruby nih yang kalau nggak bisa foto nih, jangan biar tidak ada yang ketinggalan. Boleh ya? Kita lanjutkan beberapa soal yang akan kita bahas dalam waktu sisanya. Bentar. Oke, mari kita mulai. Ada 4 ya yang gambarnya. Yang pertama yuk yang trapesium dulu, yang susah ya. Ini kayak random deh. Aku nggak bikin yang dari gampang ke susah. Luas trapesium di samping adalah sama ya. Ini trapesium nih kalau gambar yang agak aneh. Ini ada soal kayak gini. Makanya aku tadi anticipate ada. Nah, untuk mencari luasnya, kan rumus nomor 115 itu luas adalah A, jumlah sisi sejajar, lalu kamu kaliin tinggi bagi 2. Permasalahannya, tingginya mana? Ini. Nggak bisa. Ya, lihat ya, semua lihat nih, fokus nih. Tingginya nggak bisa kita hitung. Kita nggak bisa langsung dapat, nggak dikasih langsung. Kita hitung dulu. Pakai Pythagoras. Oke, kalau kamu nanya nih, Caca, ini untuk cari tinggi, caranya gimana? Bisa nggak? Coba dijelasin. Gimana cara kamu mencari tingginya? Yang ininya dulu. Aja. Kepikirkah? Langsung unmute ya. Oh, nggak kedengeran takutnya. Aja. Gimana? Ini A-nya, ini B-nya pasti ya, jumlah sisi sejajar kan. Maksudnya tingginya kita mau tahu. Gimana cara mencari tingginya? Atau Ruby boleh jawab, bantu. Kalian jangan dulu. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras, mantap. Triple-nya berapa? 7, 25, dan berapa temennya? 24.
24, mantap. Ih, jago loh. Kok nggak kepikiran Pitagoras tadi, kok pikirnya kurangin aja. Ya, bisa. Tapi kalau triple udah hafal ya 24 langsung aja. Benar, mantap. Jadi udah dapat tingginya 24 cm. Udah, kalau udah gitu udah aman. Ya, ini pakai Pitagoras yang apa catatin ya. Apa itu? Pitagoras. Oke, sip. Mantap, Caca. Berarti luas sama dengan 10 ditambah 20, lalu kamu kali 24, lalu kamu bagi 2. 24-nya sama 12 coret jadi, 24 sama 2 jadi 12. 30 dikali 12. 360 ada, ya. Gitu caranya ya. Jadi ininya yang agak ribet. Mencari si siapa namanya nih? Si tinggi. Oke. Nomor 16 juga, 116 juga sama. Itu trapesium juga, cuman trapesiumnya nggak umum. Tahun ini sama ini. Nah, ini susah karena kita ditanyanya keliling, dikasih luas, cuman dikasih tahu dua sisi, maka kita pakai rumus stick to the rule. Rumusnya apa? Luasnya dikasih tahu, ya udah A tambah B, lalu kamu kali tinggi bagi 2. Tingginya yang kita tahu di sini ya dong, tinggi ya. Luas kan 114. Luasnya 14, A-nya 14, B-nya 5. Ya dong, kali tinggi lalu kamu bagi 2. Nah, ini nggak bisa lu coret loh. Coba lihat. Kayak bisa kan? Gimana caranya bagi 2? 119 bagi 2. Nggak bisa. Kali silang caranya. Ya. Jadi 114 kali 2 sama dengan 119 kali T. Sehingga T sama dengan 114 kali 2 per 19. Ya, aljabar banget ini. Boleh kamu bikin kalkulatornya. Oke. Pokoknya nggak main cepet ya, kita main lambat ya. Kalau bisa cepet, ya udah kamu bisa speed up aja kalau udah latihan. Tugas. Apakah sudah selesai? Jangan puas hati dulu, belum selesai. Yang diminta adalah keliling. PR lagi nih, cari ini. Nah, ini pakai sedikit logika ya. Woi, woi, balik ini. 12 cm. Nah, kau rotate sedikit biar lebih enak. Bentuknya jadi begini ya. Oke. Bentuknya kau rotate sedikit biar lebih ya umum lah gitu ya. Kalau nggak susah lihatnya. Kau juga nggak biasa kan ini. Ini 5, ini 14, 12-nya di sini. Lalu kita mau nyari ini dong untuk cari keliling kan. Jadi kamu bantuinnya gini guys. Hitung si 12-nya, kamu geser deh. Jadi segitiga siku-siku kan. Ini berarti 12 juga. Ya, ini kalau kayaknya sih bakal udah harusnya sih udah dibahas, nggak mungkin nggak belum dibahas. Kalau belum dibahas ya aneh banget. Oke, kalau belum dibahas kayak ya nggak mungkin lah guru kamu kasih soal yang susah ini. Ini kan 12 nih. Ini 5. Berarti ini berapa ya? Ada yang bisa jawab? Ruby berapa nih? Yang kau merahin ini. Ruby, berapa nilainya nih? Kan 5 nih. Berarti ini kalau dia persegi panjang 5 juga. Berapa tuh yang sisanya? 9. Yes. 14 kurang 5, 9. Lalu untuk mencari sisi miringnya ini, triple Pitagoras. Ini gambarnya nggak bagus ya. 9 sama 12 dianggap kayak sama gitu ya. Tapi sisi miringnya kita bisa tahu. 9, 12. 9, 12. Oh, lupa. Kita cobain triple-nya dulu. 9, 12, sama sesuatu. Kalau kita triplein kan jadi kita bagi 3 ya. 3, 4, 5. Ya kan? Berarti ini kan bagi 3, ini kali 3, 15 langsung. Ya, ini kali 3. Jadi cobain 15. Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah pakai Pitagoras biasa. 9 square tambah 12 kuadrat. Jawabannya akar 225, 15. Sama aja ya. Jadi ini kalau ini pakai Pitagoras triple yang jauh lebih cepat. Kok triple. Oke. Kalau ini Pitagoras biasa. Ya. Jadi mau triple atau enggak sama. Itu cuma beda kecepatannya aja. Oke. Koko ngajarin lambat. Karena kan memang Koko ajarin dua-duanya. Oke. Berarti kelilingnya adalah 15 tambah 5. Ingat ya, keliling itu selalu yang paling luar ya. Tambah 12 tambah 14. Oke. Ini berarti 20 tambah 26. 46. Ada lagi. Ya. Ini kamu akan kirim
ke WA lagi. Baru satu halaman dari 4, satu dari 4 foto, masih banyak, sama aja. Oke, emang susah ya, Koko kasih soal yang paling bisa kita predik ya. Karena Koko udah lihat soal-soal guru kamu, kira-kira bentukannya kayak gini, susahnya nanti ulangannya juga kayak gini, ya. Tuh sebenarnya ulangannya tuh udah pernah diajarin semua. Dan kalau bilang, oh susah banget kalau ya memang susah. Tapi makanya Koko kasih latihan yang lebih susah lagi, yang selevel lah atau nggak lebih susah. Oke, layang-layang. Oh, AB, AD 20, oke udah ada, jadi 13. Udah ini langsung 20 nih 13, udah nggak usah ditanya. Karena layang-layang sifatnya ya, sisi yang nyampingnya sama. ABD 24. Oh, ini yang seru nih. BD 24. Oke. Kalau BD 24, kita harus hitung masing-masing. Ini kan 24 nih BD ya. Ini BD 24. Kok taruh di luar, karena kok di dalam mau taruh 12. Ya. Nah, berarti gimana cara cari luas layang-layang A, B, C, D? Kita harus cari diagonal yang lainnya dulu. Nah, ini diagonal lain berapa nih? Kagak tahu. Jadi gimana cara mengetahuinya? Kita hitung. Ya, ini kan 12, ini 20. Pitagoras yang pertama, ya. Jadi kamu gambarin, kamu keluarin Pitagoras yang pertama, lalu Pitagoras yang kedua. Kok pecah si atasnya layang-layangnya itu. Oke, ini 20, ini 12, ini juga 12. Kok split aja ya. Ini 13. Oh ya sudah, berarti sini nilainya langsung Pitagoras aja atau triple terserah. Tapi triple ini yang 20 miringnya ya. Jadi ini 20 paling ujung, ini 12. Misalnya kita kagak tahu dah nih berapa. Kan kita mau sederhanain dulu. Kita bagi dengan angka 3. 4 bisa. Bagi 4 ya. Oke, 3, 5, 4. Ya kan? 3, 4, 5 triple-nya ya. Terus ke atas kali 4. 16. Ya, triple-nya. Yang ini juga sama. 13, 12, 5. Udah nggak ada pembulatan lagi. 5, 12, 13 sudah pasti. Ini 5. Oke, berarti diagonal yang lain adalah 16 tambah 5, 21. Kok ngajak ribut sih dia? Bentar. Iya lu ngajak ribut, men. Soalnya, kenapa ngajak ribut? Karena, masa 21 lebih kepanjang dari 24 gambarnya? Ngajakin berantem deh. Ini ya, nggak bisa. Aneh banget soalnya. Tapi ngerti ya, kalian paham ya. Jangan ketipu sama gambar. Ini kan soalnya, kok ada salah nggak sih? BD 24 ini bagi 2, berarti kan 12, 12 nih. 13, 12, 5. 20, 12, 400. Ini kan 4 bagi 4, 5. 3, 5, 4. 4 kali 4, 16. Iya, ya udah aneh lah. Ini 21. Jadi nggak bingung saja. Kalau udah lihat kayak gini, asal kamu yakin benar. Pokoknya tadi memastikannya takut salah ya. Kalau kamu yakin benar, yaudah, go ahead. Meskipun 24-nya kelihatannya lebih pendek daripada 21. Lihat aja 21. Yang menyamping masa lebih pendek sih. Ya udahlah. Gini, nggak ada urusan. Yang penting kamu jawab benar. D1 kali D2 bagi 2. Ya, 21 kali 24 bagi 2. 12. 252 ya. Coba 21 kali 12. Ya, 252. Oke, sentimeter pangkat 2. Buset, ini soalnya sih nipu. Tapi paham nggak guys kalian? Gimana? Caca, Ruby, Ellen? Paham ya? Yang penting rumusnya masukin. Ada yang mau ditanya-tanya? Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kita lihat soal berikutnya. Masih banyak waktu. Masih banyak. Nomor 94 mah geli-geli lah. Panjang diagonal layang-layang adalah 8 dan 12. Luasnya berapa? Tinggal dimasukin ya. Ini gampang. Hanya memasukkan rumus. Nggak usah mikir panjang. Oke. D1 kali D2. Kok selalu udah masukin? Rumusnya kita taruh dulu. 8 kali 12 bagi 2.
48 ya, karena ini Koko coret 12 sama 2 jadi 6. Terus 95. Nah, ini perbandingan nih ya. Ada kayak soal guru kamu ya, perbandingannya 4:5. Perbandingan itu selalu kamu kasih X. Selalu ya. Perbandingan selalu dalam X, karena dia bukan aslinya gitu. Jadi 4X dan 5X. Jika luasnya 90 cm kuadrat, berarti luas sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Jangan di apa-apain dulu nih. Rumusin dulu, keluar rumusnya. 90 4X dikali 5X bagi 2. 4X kamu coret dong sama 2 jadi 2X kan? Ya nggak? Berarti 90 sama dengan 10X pangkat 2. Karena 2X kali 5X. Ingat aljabar. 2X, kalau kamu kali 5X, 2 kali 5, 10, X kali X, X pangkat 2. Ini kayak awal-awal kita mulai ngeles nih, belajarnya ini. Ya, coret apa saja lah. Oke, berarti kamu tinggal bagi 10 dong. 90 per 10 sama dengan 3. X yang 3. X kuadratnya 9. Jadi X sama dengan akar 9, X sama dengan 3. Tapi yang ditanya, panjang salah satu diagonalnya. Berarti kamu masukin X ke dua-duanya, mana yang benar? Nggak mungkin dua-duanya ada ya. Berarti ini 4 dikali 3, 12. Nah ini 5 dikali 3, 15. Ya udah jawabannya ada, 12. Nggak mungkin yang 15. Jadi kalau ada 12 dan 15, pilihannya justru salah. Kok ada dua yang benar? Gitu. Ada yang benar dua-duanya ya. Kecuali dia pilihan ganda yang merangkap. Ada tuh Koko pernah ketemu soal kayak gitu. Ya, jadi menyebalkan. Jawabannya benernya bisa lebih dari satu. Dan kalau kamu jawab cuma satu yang benar, itu dianggap setengah. Itu sih ngajak berantem soal. Tapi ya udahlah. Dulu tuh, waktu SMA, Koko inget. SMP sih belum ada. Ya. Masuk SNMPTN juga sama tuh. Saringan masuk perguruan tinggi negeri. Dia pilihannya bisa sama. Bisa benar 2, benar 3. Jika satu benar, 2 benar, ya apalah. Oke, ini. Astagfirullah. Oke, kita bikin ya. Gambar di atas adalah bingkai berbentuk jajar genjang, ukuran bagian dalam 10 kali 13. Ya. Dan lebar pinggiran 3 cm. 10 kali 13. Apanya? Alas dan tingginya. Oke. Berukuran bagian dalam 10 dan 13. Berarti ini 10. Jadi yang kecil ya, yang kecil ini 10 nih. Ininya 13. Ya selalu ya alas tinggi, kalau jajar genjang sih alas tinggi. Oke. Dan dikasih tahu lebar pinggiran yang diarsir adalah, dan lebar pinggiran 3 cm. Lebar pinggirannya 3 cm. Oke. Ya udah, kita tinggal bikin aja gini. Luas besar kurang luas kecil kan? Luas besar. Jadi kan karena dia ini 3 berarti alas kali tinggi ya. Alasnya berarti 10 tambah 3 tambah 3 kiri kanan ya. Dikali tingginya 13 tambah 3 tambah 3. Gitu. Jadinya 16 dikali sama 19. Ya kan? Luas yang kecil adalah ya tinggal 10 kali 13 saja. Gitu. Ya dong. Sekarang kan luas kecil 10, 13. Yang kecil ukuran bagian dalam. Ya. Kita hitunglah. 16 kali 19 dikurang 130. Jawabannya 174. Kok nggak ada? Kayaknya nggak ada yang salah kan? Oh, bentar ya. Ininya susiku. Dengan ukuran bagian dalam 10 dan 13. Oh, sorry guys. Sorry. Ada yang salah nih. Kita harus tahu ininya dulu. Aku hapus dulu ya. Hapus dulu. Sorry, tadi salah 13 tuh bukan tingginya. 13 itu sampingnya nih. Oke. Ini 10 berarti ini 5 gitu ya. Berarti tingginya ini kita langsung tahu nih guys. Oke.
Pakai triple Pythagoras sih segitiga yang Koko mau gambar sekarang. Oke. Ini nih. Berarti tinggi dalam ya. Jadi tinggi dalam adalah 12. Kan 5, 12, 13. Triple ya. 12. Berarti kita bisa lihat luas bagian dalam atau luas kecil itu 10 dikali 12. Oke. Nah, sekarang yang besar, kita lihat lagi yang besar nih. Ini 13 jadi berapa? 16 kan? Jadi 19 nih yang pinggirnya. Oke. Ini jadi 19 nih. 13 tambah 3 tambah 3. Oke. Ini juga sama. Ini tuh 5-nya kamu ketambahan sama sesuatu nih. Ya. Jadi kamu harus bisa gambarin dulu keadaan sesungguhnya. Ininya nih berapa. Ya. Jadi kamu lihat gambar segitiga yang lebih besar sedikit dari itu. Nah, kita punya ini begini. Oke. Ini yang 13 ya. Ini yang 19 yang luar. Terus kita butuh si panjang ini 5 ya. 5 berarti 5 di sini, 12 di sini. Oke. Wah, ini ribet nih. Kamu pernah belajar perbandingan nggak? Perbandingannya gini. Kan yang kecil sama yang besar selalu konsepnya sebanding kan. Kayak dia rasionya sama. Ini kan 13 nih. Oke. Berarti 13/19 dari kecil ke besar itu sama dengan 5 per sesuatu yang di sini. Oke. Lalu, taruhlah X sama dengan 12 per yang ininya. Ini Y-nya taruhlah. Ya. Tapi kayaknya sih nggak diajarin deh sampai begini. Koko akan, Pernah diajarin tapi nggak sampai Y. menarik. Nggak bisa, harus ada Y. Ya. Nggak bisa nggak? Dia aja coba lihat hasilnya deh. Ada nggak? Coba Koko mau cek. Kalian masih ada pembahasan gurunya nggak? Itu yang bab kemarin sih. Oke, jadi kita ini untuk yang mencari luas besar. Nggak ada yang instan di sini. Kita harus pelan-pelan mikirnya. Oke, berarti kan ini kalau mau kali silang nih dapat X-nya kan. 13X sama dengan 5 dikali 19. Berarti X-nya adalah 5 kali 19 bagi 3. Gitu. Nah, dan kamu harus kali 2 lagi ya, karena kan kiri 2 nih, kiri kanan. Yang bagi 2 nih, 10-nya. Berarti X adalah, kamu hitung dulu, angka jelek sekali. 5 kali 19 bagi 3. Jawabannya 95/3. Atau 31,66667. Ya, atau 31 2/3. Ya. Jadi kalau nggak 95/3 juga oke sih. Iya 95/3 juga nggak ada masalah. Terus Y-nya kamu tinggal lihat sini. Ya 13 kali Y sama dengan 12 kali 19. Berarti Y-nya 12 kali 19 per 13. Y-nya langsung kita hitung dulu. Ini kayaknya jawabannya nggak ada. Karena memang soalnya sudah kompleks nih. Semoga ada lah 13. Jawabannya adalah 17 berapa nih? 7/13. Sih, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, angkanya bagus lah. Nah, terus untuk luas besar berarti kita tinggal hitungin. Luas besar adalah alas kali tingginya juga, dengan alasnya 2 kalinya ini, ya dong. Kan ini X-nya nih. Double-nya dong. Kita bikin lah double-nya berapa. Gitu. Ya, double-nya itu 95/3 kali 2. 65 kali 2, lalu kamu bagi 3. Jawabannya adalah 63 1/3 atau 190/3 ya. Ini kamu harus kali 2. Yang ini enggak, karena ini udah tingginya total kan, udah semuanya kan. Kali 17, 7/13. Buset, enakan pakai pecahan biasa ya. 12 kali 19, lalu kamu bagi 13. 228/13. Oke, tinggal dihitung. Ya, angkanya nggak bagus sih. Pasti nggak bagus. Ini kali sama 190/3. Bukan jelek kan? 1110. Ya, 2/3. 1111 deh. Ya, biar enak aja ya, biar bagus aja gitu. Jadi jawabannya sih kayaknya aneh. Oke, luas besar kurang luas kecil ini kan 120.
Ya aneh lah ya. Aneh banget ini soal. Oke. Oh ini per 13. Wah ternyata bisa nih. Ternyata bisa deh. Makanya. Ya enggak jelek aja sih. Tapi tetap jelek. Bagus. Sorry ini bukan 3 tapi 13. Yang 190 kamu kali 228. Lalu kamu bagi sama 13 kali 13 ya kan. Ini jawabannya 256 1 per 3. Oke 256 1 per 3. Ada sih. Enggak ada. 256 1 per 3. Lalu kamu kurangin sama 120 kan. Jadi luas arsir 256 sepertiga dikurang 120. Jawabannya 136 1 per 3. Ya, nggak ada jawabannya. Ya, jadi ini soalnya rada ribet sih memang. Dia juga nggak kapsul kan 10 kali 13 yang mana? Ya, jadi ya kita bisa eh, agak nebak gitu. Jadi ini soal rada nebak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Masih ada 5 menit sih. Ada soal lagi nggak yang menurut kamu susah? Halo. Bentar.